Mari kita mulai renungan hari ini ya Bu ya. Ya, Kita berdoa pada Tuhan. amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami dapat bangun pada pagi hari ini Tuhan. Menikmati kasih karunia-Mu, menikmati segala hal Tuhan yang disediakan bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hal-hal yang baik yang Kau izinkan yang kami alami Yesus. Udara yang bisa kami hirup, sinar matahari yang bisa kami nikmati Tuhan. Hari-hari yang kami bisa jalani Tuhan. Yesus, kami juga berdoa bagi siapapun orang-orang yang ada di belahan dunia lain yang saat ini sedang mengalami konflik atau apapun Tuhan. Beri kekuatan-Mu Tuhan, berikan kedamaian Tuhan, berikan jalan keluar bagi mereka Tuhan, dengan menemukan titik temu Yesus. Oh Tuhan, berikan penguatan pada kami semua Tuhan, berikan kami hikmat marifat daripada-Mu Tuhan. Bicaralah pada kami Yesus, bicaralah pada kami umat-Mu Tuhan, manusia di seluruh dunia ini Tuhan. Ketuk hati kami Yesus, oh Yesus. Kami serahkan renungan harian ini hanya kepada-Mu Tuhan. Arahkan pikiran jiwa roh hati kami kepada-Mu Tuhan. Hikmat-hikmat-Mu mengalir dalam hati kami, ambil peran kami dalam roh kami Tuhan. Oh Yesus, tidak cuma-cuma aku mengucapkan terima kasih karena Kau benar-benar nyata dan benar-benar ada Tuhan. Kau benar-benar memberikan kami tujuan hidup Tuhan, tujuan hidup kami Tuhan untuk bertemu dengan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami serahkan renungan hari ini hanya kepada-Mu Yesus. Dan biarlah kami mempunyai hati yang rindu untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan di muka bumi ini Tuhan. Kau Tuhan yang benar-benar mencintai umat-Mu Tuhan, sehingga Kau rindu untuk berbicara kepada umat-Mu di dunia ini Tuhan. Teruslah berbicara kepada kami Yesus, apapun kesalahan yang kami lakukan. Kami percaya Yesus, Kau Tuhan kami yang baik Tuhan, karena Kau ingat kami adalah debu dan kami selalu butuh pertolongan-Mu Yesus. Kami serahkan renungan harian ini hanya kepada-Mu. Terima kasih Yesus, amin. Kita mulai renungan hari ini ya Bu ya. Ya, Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Satu hal yang kurindu lebih baik satu hari. Bisa Bu? ya. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin ya Bu ya. Tuhan baik ya, dan benar baik. Amin. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua.
Terima kasih Yesus. Kita nyanyi Roh Kudus tercurah di tempat ini ya, Bu ya. Ingat nggak lagunya? Ingat ya? Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin ya Bu ya. Amin ya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin ya Bu ya. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya, memulihkan kita semuanya Bu ya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat-umat pilihannya Bu. Amin ya. Amin. Amin. Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Amin ya Bu. Amin. Oke. Dan kita akan merenungkan ayat Alkitab hari ini, diambil dari Markus 5. Markus 5 ayat 36. Kita baca ya Bu ya. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Tuhan berkata, "Jangan takut, percaya saja." Apa yang mendasari Tuhan berkata ini saat itu? Tuhan kan baru saja Bu, baru saja mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Karena waktu itu baru aja mengusir roh jahat yang hinggap di seseorang. Dia waktu Tuhan nanya, apa namanya, nama kamu siapa? Legion kayak gitu. Karena dia roh jahat itu apa namanya, jumlahnya banyak, jadi mereka menamai diri mereka Legion. Nah, waktu itu mereka meminta dipindahkan ke babi-babi kan, saat di dekat mereka itu. Saat itu ada yang beternak babi-babi kayak itu, ada yang kayak mengembalakan babi-babi di situ, ada yang nungguin kayak gitu. Nah, Roh Kudus roh jahat, roh kayak gitu, roh jahat itu masuk ke itu babi-babi itu. Nah, setelah itu kan Yesus pergi, setelah mengusir roh jahat dari tubuh seseorang itu kan, Tuhan Yesus pergi ini apa namanya, saat di tepi danau ada ini ya, kepala rumah ibadat yang bernama Yairus menemui Tuhan. Dia apa namanya, anaknya ada yang meninggal. Saat kejadian itu juga, saat kejadian itu ada juga ini diceritakan di sini, seorang perempuan sakit pendarahan disembuhkan. Nah, di sini kita akan ini ya Bu ya, memusatkan cerita di Yairus ya Bu ya. Jadi
Di kita baca ini ya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Jadi Tuhan merasakan ada kekuatan yang keluar. Nah ternyata wanita yang pendarahan itu menjamah jubah Tuhan Yesus dan dia sembuh. Nah setelah itu ketika Tuhan Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru. Jadi waktu itu kan Jairus nemuin, tapi anaknya sudah meninggal. Terus ada orang berkata, loh kenapa kamu menyusahkan guru, anakmu kan sudah meninggal, kayak gitu. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Nah, setelah itu lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Jadi orang-orang itu, tetangga-tetangganya Yairus itu menertawakan Yesus. Terus ini kita baca lagi ya Bu ya. Ini sangat relevan dengan yang kita alami saat ini. Maka maka Yesus mengusir semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Kan kita percaya Tuhan Yesus ya Bu ya. Apabila Tuhan menginginkan sesuatu terjadi, kan Tuhan Yesus pasti tahu apa yang dia mau, apa yang dia maksud, apa kehendak Tuhan ya Bu ya. Jadi Tuhan tahu, karena apa? Karena manusia perlu bantuannya ya Bu ya. Maka Tuhan banyak bernubuat dari sejak zaman dahulu kala ya Bu ya. Dan ini yang kita alami sekarang. Dan untuk chaos yang terjadi saat ini ya Bu ya. Untuk chaos yang terjadi saat ini persis seperti yang dialami Yesus. Banyak orang berkata, loh kenapa kamu ada orang yang berkata ya Bu ya, karena ada orang yang berseberangan dengan iman kita ya Bu ya, kan sering manasin saya ya Bu ya, dan mereka berkata-kata kepada beberapa orang yang sekelompok mereka kayak gitu, bahwa saya itu sudah tidak bisa lagi tidak bisa lagi berfirman atau beribadat dengan mereka, karena mereka berkata saya sudah dipanas-panasi kayak gitu. Jadi energinya beda. Tapi mereka tidak mengenal Tuhan kita ya Bu ya. Karena mereka tidak tahu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu orang yang bisa membangkitkan orang mati kayak gitu ya Bu ya. Apalagi orang yang masih hidup ya Bu ya. Karena ini kan terjadi karena orang-orang yang takut karena kesalahan mereka ya Bu ya. Tapi kita percaya ke Tuhan. Ini kan tujuannya Tuhan, ini kehendaknya Tuhan. Tuhan Yesus aja ya Bu ya. Jubahnya dijamah. Ada orang pendarahan bertahun-tahun sembuh. Ada anak mati. Tuhan datang bangkit. Apa yang tidak bisa dilakukan Tuhan ya Bu ya. Apalagi saat Tuhan berkata ini kehendaknya, ini tujuannya pada seseorang yang tidak ada kepentingan sama sekali pada kehendak Tuhan. Ya kan ya Bu ya. Kan di sini saya sebagai orang yang sama sekali tidak berkepentingan ya Bu ya. Saya tidak pernah pelayanan ya Bu ya. Saya bukan seorang pengusaha, tapi Tuhan tahu talenta saya ada di situ kayak gitu. Saya percaya itu karena Tuhan tidak mungkin memilih orang sembarangan saja walaupun dia tidak berpengalaman. Tidak mungkin orang itu tidak punya nilai-nilai yang Tuhan mau kayak gitu ya. Tidak mungkin kayak gitu. Pasti ada sesuatu di diri orang itu. Saya percaya itu. Saat Petrus dipilih itu tidak sembarangan. Saat Daud dipilih
Tuhan juga bukan milih orang yang sembarangan. Saat Daud dipilih, Abraham dipilih, Tuhan pasti memilih orang yang tidak sembarangan ya Bu ya. Ada nilai-nilai orang tersebut yang dibutuhkan Tuhan. Saya percaya itu. Jadi di sini saatnya karena saya percaya Tuhan ya Bu ya. Karena saya percaya Tuhan, karena saya dengar sendiri ada tiga pendeta besar ya Bu ya, yang menubuatkan saya ya Bu ya. Jadi saya tinggal percaya saja kayak gitu. Karena apa? Karena saya tidak ada kepentingan di sini, tapi saya mau dipakai. Karena saya sadar saya nanti meninggal ketemu Tuhan ya Bu ya. Jadi saat orang-orang tidak percaya Tuhan, tidak percaya perkataan Tuhan, meremehkan perkataan Tuhan, saya percaya Tuhan ya Bu ya. Saya percaya Tuhan. Saat Tuhan berkata manajemen administrasi adalah talenta saya, maka saya mau bekerja karena di situ saya dihargai ya Bu ya. Gimana kalau saya tidak boleh pelayanan beribadah dengan orang, ya saya pelayanan di dunia kerja dulu ya Bu ya. Nanti pasti Tuhan buka jalan kayak gitu. Saya percaya itu karena apa? Karena Tuhan sendiri yang punya pemilik dunia yang bernubuat pada seseorang yang sama sekali tidak berkepentingan di situ ya Bu ya. Tapi kan manusia nanti kan bertemu Tuhan Yesus, tinggal mau dipakai atau tidak ya Bu ya. Kita kan berusaha mematikan ego kita ya Bu ya. Kita pandang Tuhan, kita pandang kepentingan Tuhan, kita pandang kehendak Tuhan ya Bu ya. Dan di sini ayat ini benar-benar menguatkan saya. Jangan takut, percaya saja. Tuhan Yesus berkata seperti itu kepada Yairus, kepala rumah ibadat itu. Apalagi Tuhan Yesus itu Tuhan pemilik dunia yang punya kepentingan ini. Ini kan tujuannya, ini kepentingannya. Jadi ini benar-benar saya berkata di sini untuk teman-teman atau keluarga saya tahu apa isi hati saya kayak gitu. Karena saya orang yang tidak berkepentingan di sini, tapi Tuhan pakai saya. Dan nanti saya menemui Tuhan, jadi saya mau dipakai karena saya nggak bertemu dengan nantinya saat tugas saya sudah selesai, saya tidak bertemu dengan orang-orang itu, tapi saya bertemu dengan Tuhan saya yang mau tujuannya dan kehendaknya ini terjadi. Jadi saya mendekatkan diri kepada orang-orang yang menghargai, yang memang memerlukan talenta saya kayak gitu. Mereka pasti punya orang-orang yang lebih mampu daripada saya kayak gitu, yang lebih ahli, tapi mereka menghargai Tuhan kayak gitu. Dan menghargai talenta yang Tuhan titipkan kepada saya, dan saya mau dipakai ya Bu ya. Karena saya mau nama Tuhan saya dipermuliakan. Ya enggak Bu? Jadi ini benar-benar mengajarkan saya. Tuhan berkata percaya saja, jangan takut untuk permasalahan apapun ya Bu ya. Saat kita kehilangan pekerjaan, saat kita kehilangan orang yang benar-benar yang biasa kita jadikan sandaran, Tuhan berkata jangan takut, percaya saja. Tapi kita harus tahu percayanya kepada siapa kayak gitu. Kita harus tahu menyandarkan diri kepada siapa, kepada Tuhan. Dan kita mendekatkan diri kepada orang-orang yang menghargai Tuhan dari mana saja kan orang itu. Tapi kalau dia menghargai Tuhan, dia pasti menghargai kita kayak gitu. Bahkan saudara kita pun kalau dia kalau dia tidak menghargai Tuhan, mereka bisa melakukan sesuatu hal yang saudara atau teman kita, kalau mereka tidak menghargai Tuhan yang sebenarnya ya, sampai dalam hati ya, mereka bisa melakukan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Jadi ini benar-benar ayat ini benar-benar menguatkan kita. Tuhan berkata, saat Tuhan berkata-kata berkehendak, Tuhan berkata jangan takut, percaya saja. Ini benar-benar menguatkan saya, dan berharap kata-kata ini juga menguatkan teman-teman yang sedang mengalami apapun, kehilangan pekerjaan di masa pandemi, kehilangan orang yang disayangi karena memang saat ini terjadi pandemi atau sakit apapun. Kita harus tahu di mana kita menyandarkan diri kita. Tuhan Yesus benar-benar nyata, dan Tuhan Yesus saya percaya merancangkan hal-hal yang baik buat kita umat manusia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tinggal kita mau atau enggak kayak gitu. Ego kita turunkan atau enggak. Kita utamakan Tuhan atau orang lain yang bahkan tidak percaya Tuhan. Jadi kita tahu yang harus kita turuti siapa, Tuhan Yesus atau orang yang bahkan tidak percaya Tuhan. Jadi kita harus benar-benar memegang perkataan Tuhan. Di sini saya benar-benar dikuatkan Tuhan ya. Tuhan sendiri berkata
Jangan takut, percaya saja. Itu yang dikatakan Tuhan. Percaya saja apapun yang dikatakan Tuhan, pasti Tuhan punya tujuan yang baik buat umat manusia. Amin ya Bu ya. Amin. Amin. Ini kata-kata ini benar-benar menguatkan saya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita ini ya Bu ya, menyanyikan lagu Mujizat Itu Nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Selama ku percaya, mujizat itu nyata. Amin ya Bu ya. Amin. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kata-kata penguatan-Mu hari ini Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan karena Kau begitu baik, karena Kau begitu luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala hal yang bukan daripada-Mu Tuhan, kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang beracara Tuhan. Biarlah kehendak-Mu dan tujuan-Mu saja yang terjadi Yesus. Dan kami percaya kepada-Mu. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Jadikan kami berkat Tuhan sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan biarlah Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Orang-orang tahu Tuhan, Kau Tuhan yang benar-benar nyata, benar-benar ada, yang bahkan 16 tahun lalu bernubuat untuk menyelamatkan umat manusia. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Lembutkan hati kami, beri kami hati yang benar-benar mau mengampuni, beri kami hati yang benar-benar sadar Tuhan bahwa segala sesuatu akhirnya akan kami tinggalkan Tuhan untuk menemui-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan selama fokus kami di bumi ini Tuhan, kami bisa mengembangkan semua talenta kami. Kami bisa melakukan apapun yang menjadi kehendak-Mu, agar segala hal yang Kau inginkan terjadi dalam hidup kami bisa terlaksana Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu sajalah yang terjadi di atas muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Amin. Amin. Amin ya Bu ya.